semuanya, hasil di luar dugaan terjadi pada acara utama UFC 257 yang dilangsungkan di Etihad Arena Abu Dhabi, Sabtu 23 Januari 2021 atau 24 Januari waktu di tanah air. Di arena itulah, The Notorious Conor McGregor berhadapan untuk kedua kalinya dengan Dustin Poirier yang sering dijuluki The Diamond. Mereka terlibat persaingan dan bahkan pertarungan yang seru, baik di luar oktagon maupun di dalam arena oktagon. Ngomong-ngomong, siapa yang lebih hebat? Conor McGregor atau Dustin Poirier? Nah, di video kali ini, OS TV akan membahas siapa yang memenangkan duel Conor McGregor atau Dustin Poirier. Silakan post komen di kolom komentar di video ini. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OS TV. Dikutip dari laman CNN.com, Dustin Poirier menang TKO ronde kedua atas Conor McGregor pada UFC 257 di Etihad Arena Minggu 24 Januari. McGregor tampil lebih agresif di ronde pertama. Beberapa kali, hook dan serangan bahu McGregor melukai Poirier. Poirier berusaha melakukan serangan dengan sejumlah tendangan. Poirier juga memaksa fighting ground di awal ronde pertama, namun gagal membuahkan hasil. Di ronde kedua, McGregor berusaha tenang dalam menyerang, sedangkan Poirier berusaha menyerang kaki McGregor. Poirier kemudian mendapat kesempatan emas setelah hook kiri masuk ke wajah McGregor. Pukulan itu membuat McGregor limbung dan tidak mampu bertahan. Kondisi itu dimaksimalkan Poirier untuk melepaskan kombinasi pukulan ke McGregor. Dustin Poirier mampu memanfaatkan celah dan langsung menghajar McGregor dengan kombinasi jabs, hook dan uppercut hingga membuat petarung asal Irlandia itu tersungkur. Hingga akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Dengan McGregor yang nampak kesulitan bernafas dan hidungnya mengeluarkan darah serta nampak terkejut dengan serangan yang baru saja dilayangkan oleh Poirier. Hasil ini juga membuat The Diamond membalaskan dendam kekalahan sebelumnya atas McGregor di UFC 178 7 tahun lalu atau tepatnya pada 27 September 2014. Serta memperbaiki catatan rekornya menjadi 26-6-0. Sementara Conor McGregor harus puas dengan menyambut laga comeback-nya dengan kekalahan serta rekornya semakin ternoda dengan catatan 22-5-0. Seperti diketahui, pada tahun 2008, McGregor mulai karir Mixed Martial Arts MMA dan pada tahun 2012, ia memenangkan kedua kejuaraan kelas kandang Warriors bulu dan ringan. Memegang kedua gelar juara secara bersamaan di UFC pada tahun 2015 pada UFC 194. Ia mengalahkan Jose Aldo untuk kelas UFC Featherweight Championship melalui waktu 13 detik di putaran pertama. Ini adalah kemenangan tercepat di UFC dalam sejarah. Pada tahun 2016 setelah mengalahkan Eddie Alvarez untuk UFC ringan di kejuaraan UFC 205, McGregor menjadi petarung pertama dalam sejarah UFC untuk memegang gelar dalam dua divisi berbeda secara bersamaan. Pada tahun 2018, ia dikalahkan telak oleh juara bertahan, Khabib Nurmagomedov untuk memperebutkan sabung UFC Lightweight di kejuaraan UFC 229 melalui kekalahan rear neck choke. 22 kali kemenangan dan 4 kali kalah ditambah kekalahan terbaru dari Poirier menjadi 5 kali kalah. Itu adalah rekor kemenangan Conor McGregor selama di UFC sejak tahun 2008. Sementara bagi Poirier sendiri, kemenangannya ini menambah prestise dirinya di dalam dan di luar oktagon. Dustin Poirier diketahui melakoni pertarungan pertamanya pada tahun 2007. Pada awalnya, Dustin Poirier lebih tertarik dengan olahraga tinju. Namun pada akhirnya ia memilih berlatih MMA di kota kelahirannya. Dalam olahraga bela diri, Dustin Poirier merupakan pemegang sabuk coklat atau bron dalam Brazil Jiu-Jitsu. Tak hanya itu, Dustin Poirier juga memegang sabuk hitam Rex Kondo.
Dustin Poirier mulai menjadi atlet profesional pada tahun 2009. Kala itu, Poirier mengikuti pertarungan promosi regional, terutama yang diadakan di Louisiana dan Amerika Serikat bagian selatan. Sementara itu, debutnya di promosi MMA dimulai dari World Extreme Cage Fighting (WEC). Kala itu Poirier mengikuti WEC 50 pada 18 Agustus 2010. Pada pertarungan tersebut, Dustin Poirier kalah dari Danny Castillo berdasarkan keputusan juri, unanimous decision. Beberapa waktu kemudian, Dustin Poirier mengikuti WEC 52 pada 11 November 2010. Pada pertarungan tersebut, Poirier berhasil mengalahkan Jake Michael dengan pukulan TKO di ronde pertama. Pada Oktober 2010, WEC merger dengan Ultimate Fighting Championship (UFC). Hal tersebut menyebabkan semua atlet atau petarung WEC ditransfer ke UFC, termasuk Dustin Poirier. Poirier mengalahkan debutnya di UFC 125. Kala itu Jose Aldo dijadwalkan melawan Josh Grispi pada UFC 125. Akan tetapi Jose Aldo harus mundur dari pertarungan akibat cedera yang diderita. Poirier kemudian setuju untuk menjadi lawan Josh Grispi pada pertarungan tersebut. Pada pertarungan yang digelar pada 1 Januari 2011 itu, Poirier memenangkan pertarungan dengan unanimous decision. Catatan pertarungan Dustin Poirier menang: 12 kali menang knockout, 7 kali menang submission, 6 kali menang decision. Kalah: 2 kali kalah knockout, 2 kali kalah submission, 2 kali kalah decision. No contest 1 kali. Rematch antara McGregor dan Poirier juga menjadi duel amal, di mana Conor McGregor menyumbangkan uang senilai $500.000 Amerika Serikat atau setara 7 miliar untuk yayasan amal milik Dustin Poirier. Nah, itu tadi cuplikan video berjudul "Di Luar Dugaan, The Diamond Mempecundangi The Notorious". Post komennya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.